Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Tentunya teman-teman dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, tentunya teman-teman sampai saat ini masih bisa bernapas. Teman-teman bisa bernapas karena adanya oksigen. Yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan. Bagaimana cara tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen? Itu melalui proses fotosintesis. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan memerlukan salah satunya unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Nah, teman-teman, jadi ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti apa sih interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Mari kita simak video berikut ini. Aku tumbuhan. Aku dikenal dengan produsen. Setiap hari aku berinteraksi dengan cahaya matahari, suhu, udara, dan tanah. Juga dengan hewan. Aku berinteraksi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Aku hewan. Setiap hari aku berinteraksi dengan tumbuhan. Aku berinteraksi untuk mendapatkan makanan. Video ini menggambarkan seperti inilah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi sudah paham ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Adapun yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, teman-teman harus tahu. Yang pertama, pengertian lingkungan beserta komponennya. Kemudian yang kedua, pengertian ekosistem. Ketiga, satuan-satuan dari ekosistem. Yang keempat, interaksi makhluk hidup. Kemudian yang kelima, hubungan antar makhluk hidup. Lingkungan adalah kesatuan makhluk hidup antar kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, energi, dan mineral, serta flora fauna yang tumbuh di dalamnya. Kita memasuki ke komponen lingkungan. Komponen lingkungan itu terbagi menjadi dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu artinya sama dengan makhluk hidup, di mana terdiri atas berbagai macam jenis organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, ganggang, dan jamur. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik, di mana komponen ini terdiri atas benda tak hidup. Contohnya seperti suhu, cahaya, tanah, kelembapan. Nah, itu merupakan contoh dari komponen abiotik. Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya gini yang lebih mudah, teman-teman. Tentunya teman-teman pernah pergi ke taman. Di taman, teman-teman menjumpai bunga dan kupu-kupu. Antara bunga dan kupu-kupu terjadi interaksi, di mana kupu-kupu mengambil atau mengisap sari-sari makanan yang ada di bunga untuk dia bisa bertahan hidup. Sebaliknya, bunga dia memerlukan kupu-kupu untuk melakukan perkembangbiakan atau perkawinan. Nah, begitu ya teman-teman, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau dikenal dengan istilah autotrof. Jadi teman-teman jangan bingung ya kalau mendengar istilah autotrof. Autotrof itu adalah suatu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Gimana teman-teman, paham? Ya, kita lanjut. Contoh dari produsen lebih mudahnya adalah tumbuhan. Semua tumbuhan itu adalah produsen. Selanjutnya adalah konsumen.
di mana konsumen merupakan suatu organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri atau dikenal dan istilah heterotrof, di mana dia memerlukan makhluk lain untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, itu dia teman-teman, konsumen tadi. Konsumen dibagi menjadi 3, yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Masuk yang pertama, herbivora. Herbivora atau dikenal dengan istilah pemakan tumbuh-tumbuhan. Tentunya teman-teman tahu hewan apa yang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan yang makan tumbuh-tumbuhan adalah yang pertama contohnya sapi, kambing, kerbau. Kemudian yang kedua karnivora. Karnivora dikenal dengan istilah pemakan daging. Contohnya singa, harimau, dan macan. Kemudian yang ketiga, omnivora. Omnivora ini disebut dengan pemakan segalanya. Artinya dia bisa makan tumbuhan dan dia juga bisa makan daging. Contohnya apa teman-teman? Ya, benar sekali, contohnya kita sebagai manusia omnivora. Selanjutnya ayam, kemudian tikus. Nah, itu merupakan kelompok dari omnivora tadi. Gimana? Paham? Next, yang ketiga, pengurai atau dikenal dengan istilah dekomposer. Pengurai merupakan organisme yang berperan menguraikan bahan organik dari organisme yang telah mati. Nah, itu contohnya cacing tanah, di mana cacing tanah dia mampu menguraikan jasad renik yang sudah mati sehingga menyatu dengan tanah. Nah, tanah tersebut diperlukan lagi oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis tadi. Nah, itu teman-teman. Di dalam ekosistem, komponen biotik menyusun satuan-satuan makhluk hidup. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah populasi, dan yang ketiga adalah komunitas. Baik teman-teman, kita memasuki ke individu. Individu atau dikenal dengan istilah makhluk hidup tunggal. Contohnya yang lebih mudah adalah seekor gajah. Nah, maksudnya makhluk hidup tunggal, cuma satu orang atau satu ekor. Paham ya teman-teman? Kemudian populasi. Populasi merupakan individu sejenis yang menempati tempat tertentu. Artinya kumpulan dari individu tadi yang berada di suatu tempat. Contohnya sekelompok gajah, itu lebih mudahnya. Kemudian yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai macam populasi tadi. Kumpulan dari berbagai macam populasi tadi, misalnya contohnya seperti ini. Sekelompok kuda, sekelompok jerapah, sekelompok zebra, mereka berada di padang rumput. Mereka saling membutuhkan makanan di situ. Kumpulan dari mereka tersebutlah dinamakan dengan komunitas. Gimana? Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya adalah interaksi makhluk hidup, di mana kita ketahui bahwa suatu makhluk hidup akan selalu membutuhkan makhluk hidup lain untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, jadi itu ya teman-teman, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup. Mereka saling membutuhkan. Interaksi makhluk hidup dibagi menjadi 2, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu yang hanya terjadi satu arah. Jadi rantai makanan itu cuma satu cabang, tidak bercabang teman-teman. Baik, kita langsung ke contoh ya. Contohnya gini, rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati, kemudian diuraikan oleh bakteri, uraian dari bakteri tersebut menyatu dengan tanah menjadi unsur hara. Unsur hara itulah yang diperlukan oleh
rumput lagi atau tumbuhan. Nah, jadi itu teman-teman, saling berkaitan, semuanya saling memerlukan antara satu sama lain. Kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan dengan arah yang bercabang. Contohnya gini, satu jenis produsen itu bisa dimakan oleh beberapa konsumen. Kita kasih contoh, rumput dia bisa dimakan belalang, kemudian rumput juga bisa dimakan oleh tikus, dan tikus bisa dimakan oleh kucing, bisa juga dimakan oleh elang. Di dalam jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, itu contoh dari jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis merupakan suatu hubungan erat antara makhluk hidup. Oke, simbiosis dibagi menjadi 3, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Baik, kita masuk ke simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup di mana keduanya tersebut saling mendapat keuntungan. Nah, sebagai contoh, burung jalak dan kerbau. Burung jalak dia mendapat keuntungan, dia memperoleh makanan dari tubuh kerbau berupa kutu. Sedangkan kerbau juga dia mendapat keuntungan, tubuhnya bersih dari kutu. Kemudian selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan simbiosis interaksi antara makhluk hidup di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang satu mendapat kerugian. Contohnya gini, cacing pita dan perut manusia. Kenapa? Cacing pita dia berada pada tubuh manusia, pada perut manusia, dia mengambil makanan-makanan. Ya, makanan-makanan yang ada pada perut manusia, sedangkan manusia dia mendapat kerugian. Makanan yang diproses untuk dibagikan ke seluruh tubuh itu hilang, habis, diambil oleh cacing pita. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya gini, ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora itu mengambil makanan dari sisa-sisa dari ikan hiu tersebut, sedangkan ikan hiu tidak mendapat kerugian. Oke, mungkin itu paham ya teman-teman. Dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, suatu makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup akan mencari tempat yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidupnya. Kemudian yang ketiga, interaksi yang terjadi bukan hanya pada makhluk hidup, tetapi juga terjadi pada benda tak hidup. Kemudian yang keempat, pada setiap lingkungan terdapat suatu habitat, tempat tinggalnya makhluk hidup. Nah, mungkin ini ya teman-teman. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus belajar di rumah, tingkatkan terus prestasi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.